Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah Waalaikumsalam meluangkan warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi Coba Gebuk Sharing pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan tetap antusias untuk terus belajar dan berbagi wawasan bersama. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas sebuah buku yang cukup menarik ya dan relevan gitu dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, judul bukunya itu Life 3.0 Menjadi Manusia di Era Kecerdasan Buatan karya dari Max Tegmark. Nah, buku ini tuh mengangkat topik tentang bagaimana kecerdasan buatan atau AI akan mempengaruhi masa depan manusia mulai dari dunia kerja, karir, hingga kehidupan sosial kita. Dan yang menariknya lagi buku ini tuh nggak cuma ngomongin soal teknologi canggihnya aja, tapi juga tentang bagaimana gitu kita sebagai manusia harus bijak dan sadar dalam menentukan arah masa depan di tengah perkembangan AI yang makin pesat. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan pemaparannya dari materi kita, yaitu Kang Demi dari Marketing Manager Abu Disa yang akan berbagi insight dari buku ini sekaligus ngajak kita nih buat diskusi tentang peluang dan tantangan yang mungkin akan kita hadapi di era AI ini. Jadi mari kita manfaatkan sesi ini untuk menyimak, berdiskusi, siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu buat langkah kita ke depan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kang Demi untuk memulai sesi book sharingnya. Silakan kepada Kang Demi, jika ada yang ingin di-share screen, boleh langsung share screen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih ya untuk tes salsa ini ya. Iya betul Kang. Terima kasih tes salsa dan teman-teman semua di HR dan Orgdev yang telah memungkinkan acara ini bisa dilangsungkan. Saya ucapkan salam kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan Bima Sakti, selamat pagi. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan seluruh aktivitas kita hari ini. Amin. Terima kasih sudah hadir. Izin menyapa beberapa yang saya kenal, ada Kang Guntur, ada Kak Vero ya, ada Pak Eris. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke. Acara book sharing kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik dan kekinian, relevan sama pekerjaan kita, yaitu tentang artificial intelligence atau AI yang sebenarnya sudah hadir di sekitar kita setiap hari. Tapi kadang kita nggak sadar seberapa penting, sejauh apa bisa membantu, sejauh apa kita menguasainya, dan seberapa besar dampaknya sebetulnya pada pekerjaan dan kehidupan kita. Oke, saya izin share screen. Boleh, silakan Kang. Sudah bisa tampil share screen-nya? Sudah Kang, sudah terlihat screen-nya. Oke, bismillah kita mulai ya. Judul buku kita hari ini adalah Life 3.0 atau kehidupan 3.0 menjadi manusia di era kecerdasan buatan. Manusianya di highlights karena di tengah gilanya AI yang sedang hype sekarang, gimana cara kita menjadi manusia, tetap menjadi bos ya dari si AI itu. Saya baca buku ini kemarin waktu libur Lebaran. Saya pikir bisa lebih cepat, tapi ternyata 1,5 bulan baru selesai. Buku ini ditulis oleh Max Eric Tegmark. Di cover bukunya ditulis Max Tegmark.
Beliau adalah seorang fisikawan Swedia Amerika, seorang ahli kosmologi dan peneliti pembelajaran mesin. Beliau adalah profesor di Massachusetts Institute of Technology dan direktur ilmiah di Foundational Question Institute. Tekmark juga salah satu pendiri Future of Life Institute yang merupakan salah satu konsultan OpenAI. Kalau ada yang kenal OpenAI, itu perusahaan yang membuat ChatGPT. Jadi Mark Tegmark ini salah satu konsultannya. Dan di tahun 2023 kemarin, Mark Tegmark ini mendapat hibah penelitian dari Elon Musk untuk menyelidiki resiko eksistensial dari kecerdasan buatan tingkat lanjut. Seperti pekerjaan yang berat ya. Oke. Berikut review buku ini. Buku ini terdiri dari 544 halaman. Ada 10 bab di sini. Ada bab yang seru, tapi ada juga yang boring, yang berat. Beberapa sudah tidak update karena ternyata kalau bicara soal teknologi itu dari hari ke hari selalu ada pemutakhiran, ada pembaharuan. Tapi ada juga yang masih relevan, begitu. Misalnya bab 2 itu Matters Intelligence atau ketika materi menjadi cerdas. Jadi bagaimana benda mati bisa berevolusi jadi makhluk hidup yang berpikir, termasuk kecerdasan buatan, hingga kemudian AI yang bisa belajar dan berkembang jauh melebihi manusia. Kemudian ada bab favorit saya di bab 4, itu ledakan kecerdasan atau intelligence explosion. Potensi AI berkembang sangat cepat hingga melebihi manusia. Bab ini dia membahas bagaimana AI bisa mengalami pertumbuhan besar-besaran dan melampaui kecerdasan manusia. Seperti yang saya bilang, ada juga beberapa bab yang berat dan boring. Bab 8 misalnya tentang kesadaran, lumayan berat bacanya. Tapi hari ini, pagi ini saya mau membawakan sesuatu yang lebih ringan untuk teman-teman. Hasil saya membaca ini, jadi saya sudah buatkan presentasinya dengan bahasa yang lebih sehari-hari lah kita, kayak ngobrol santai aja. Jadi silakan mengikutinya dengan santai. Oke. Yang akan saya presentasikan adalah sebetulnya intisari dari apa yang saya baca dari 10 bab ini. Jadi mungkin tidak seperti bahasa di buku, karena sekali lagi saya akan menggunakan bahasa yang santai, mudah digunakan, mudah kita mengerti, karena intinya saya ingin mengajak diskusi di sini, biar menjadi ada buah pikiran bersama dan akhirnya bisa jadi penambah pengetahuan dan ilmu kita. Masih jelas suara saya? Masih jelas, Kang Aman. Oke. Slide yang pertama ini rangkuman dari bab 1 bab 2 sebetulnya. Jadi saya mau mengajak kita melihat 5 tahun ke depan. Kita hari ini ada di tanggal 26 Juni 2025. Jadi kalau saya bicara 5 tahun ke depan itu berarti tahun 2030. Di bab 1 bab 2 ini Tegmark bertanya berkali-kali seberapa siap kita menghadapi 2030 with or without AI, dengan bersama AI atau tanpa AI, seberapa siap kita menghadapi 2030. Saya mau mengajak kita membayangkan 5 tahun ke depan itu dengan mengajak untuk mengingat 5 tahun ke belakang dulu, agar kita bisa memproyeksikan sebetulnya 5 tahun ke depan itu segimana dekat atau segimana jauh. Ada yang masih ingat 5 tahun lalu kita ada di mana? 5 tahun lalu berarti kita lebih muda 5 tahun. Tahunnya juga bukan 2025 tapi 2020. Di tahun 2020 itu kalau yang masih ingat itu saatnya wabah COVID melanda ya. Masih ingat ada lockdown, terus kita harus antri vaksin, pakai masker kemana-mana, ada istilah PPKM.
physical distancing, yang nggak boleh deketan jarak 1 meter, duduk di bis atau di kereta juga berjauhan. Lalu kita harus punya bukti vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster ya untuk naik kereta, pesawat. Bahkan saya masih ingat rasanya dicolok-colok ke hidung gitu, sweeping swab test. Nah itulah 5 tahun yang lalu. Masih terasa dekat kan ya, belum lama-lama amat gitu, belum terlalu lama. Nah sehingga untuk membayangkan tahun 2030 atau 5 tahun ke depan itu nggak jauh, itu dekat. Kayak masih santai aja, masih 5 tahun lagi ya. Ya nggak sesegera mungkin, tapi nggak jauh-jauh amat. 5 tahun kemudian itu sebentar lagi, atau bahasa kerennya near future ya, masa depan yang dekat. Yang kalau kita lihat bersama gambar yang saya tampilkan, yang luput dari memori kita tentang 5 tahun yang lalu atau tahun 2020 waktu kita sering dicolok hidung untuk swab test itu, adalah di tahun 2022, tepatnya 30 November 2022, itu ChatGPT diluncurkan oleh OpenAI. OpenAI produsennya, ChatGPT nama produknya. OpenAI ini juga membuat DALL-E 2 dan Whisper AI. Jadi nggak cuma ChatGPT, kebetulan ini ChatGPT yang populernya dan kita beberapa orang menganggapnya AI, itulah ChatGPT. Kalau kita membayangkan tadi 2020, waktu zaman kita COVID tadi, itu 5 tahun yang lalu, padahal 2022 ChatGPT di launching, digunakan oleh umum, itu baru 30 bulan yang lalu. Baru 30 bulan yang lalu. Oke, saya lanjut. Masih bisa dilihat dengan jelas ya presentasinya. Masih segar di ingatan kita pertama kali ChatGPT ini dipakai mungkin oleh teman-teman yang masih kuliah waktu itu untuk bikin tugas akhir dan skripsi. Kita punya mainan baru, bantuan mesin baru ini, fitur terbaru dari dunia modern kita. Kenapa saya presentasikan ini? Saya ingin memberitahu kalau ChatGPT lahir itu belum lama, dan sebelum kita mencapai 2030 pasti ada perkembangan yang pesat, perkembangan yang signifikan. Waktu ChatGPT pertama keluar, dia belum bisa bikin gambar, sekarang sudah bisa dan sangat halus, realistis banget, hyper realistis. Kemudian makin cerdas, makin pintar. Itulah kenapa Techmark bikin buku ini. Buku ini membahas tentang kecerdasan si AI ini yang akan berlipat-lipat kemampuannya. Sehingga saya lupa di halaman berapa, Techmark mengajukan pertanyaan untuk kita semua, apakah kita siap bersaing dengan AI? Apakah kita siap bersaing dengan AI? Atau malah kita mau kerjasama dengan AI dalam 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya nggak tahu atau belum tahu, itulah kenapa kita bahas bareng pagi ini. Oke, saya lanjut presentasi berikutnya. Kenapa dibilang buku ini berjudul Life 3.0 atau kehidupan 3.0? Teman-teman RPM pasti akrab dengan weekly report ya, yang ada pembaharuan dari 1.0 menjadi 1.2, 1.3. Itu seri. Sebenarnya gaya digital, ketika sebuah produk digital di launching itu ada serinya. Beberapa game juga memakai angka seperti ini kan, kayak Warcraft, kayak Far Cry 1.0, Far Cry 2.0 seperti itu. Di sini kita lihat ada ada kehidupan 1, kehidupan kedua, kehidupan ketiga, fase ke-1, fase kedua, fase ketiga. Apa sih maksud Techmark di buku ini tentang fase ke-1? Fase ke-1 itu makhluk hidup seperti bakteri
yang hanya bisa beradaptasi secara biologis. Jadi dia nggak punya ilmu, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh. Dan menurut saya nggak hanya bakteri ya, semua ada beberapa contoh kehidupan. Nah, sebut aja lebah atau laba-laba atau burung. Mereka kan bikin sarang ya. Ada sarang lebah, sarang laba-laba, sarang burung. Kalau kita lihat tetap aja seperti itu bentuknya, mungkin dari zaman Majapahit sampai sekarang. Sarang lebah seperti itu, sarang burung seperti itu, sarang laba-laba seperti itu. Ini menunjukkan bahwa alam bekerja dengan naluri, bukan eksperimen. Tidak ada workshop arsitektur untuk lebah, tidak ada sekolah teknik untuk burung. Namun mereka tahu apa yang harus dibikin dan bikinnya sama. Jadi semuanya tersimpan dalam insting bawaan lahir yang diwariskan. Tidak berubah, tidak berevolusi secara desain, karena mereka tidak merancang, mereka hanya mengulang. Itulah yang dimaksud tagmark di buku ini, Life 1.0, kehidupan fase ke-1, hidup 1.0. Lalu mari kita bandingkan dengan manusia, yang katanya manusia berakal ya, manusia lebih pintar, makhluk berakal, makhluk lebih pintar. Manusia ini justru ketika dilahirkan sebagai bayi, tidak tahu cara bikin rumah, tidak tahu cara membangun rumah, nggak tahu juga cara berburu atau cara bikin hitungan di Microsoft Excel. Kita bahkan ketika dilahirkan tidak bisa makan dengan benar kan, atau buang air masih minim pengetahuan. Tapi itulah manusia. Ternyata manusia ini punya software, punya perangkat lunak untuk belajar. Si belajar inilah yang membuat kita menjadi mencoba. Setelah mencoba, mungkin kita salah. Setelah salah, kita memperbaiki. Kita kembali ke tahap belajar, lalu akhirnya kita dapat sesuatu yang terbaik, the best untuk kita. Melalui proses belajar, salah, memperbaiki, lalu kita sekali lagi belajar dan akhirnya punya hasil yang mantap. Itulah yang memasuki fase kedua atau Life 2.0. Kita sebagai manusia modern bisa belajar, beradaptasi lewat budaya dan pendidikan. Sedikit saya ingin menyampaikan ke teman-teman, kalau manusia itu benar-benar makhluk belajar, ternyata ketika kita lahir, ketakutan, jadi rasa takut itu di manusia juga hasil belajar ternyata. Jadi ketika kita lahir, ketakutan alami yang kita bawa itu cuma 2, yaitu takut suara keras, loud noise, boom, dentuman, kemudian takut jatuh, fear of falling. Jadi ketika kita lahir, kita cuma punya itu di genetika kita, takut sama suara keras dan takut jatuh. Jadi takut apa nih? Takut patah hati, itu sesuatu yang dipelajari. Bahkan takut hantu juga, itu proses belajar. Misalnya, kita nggak bisa menakut-nakuti orang Indonesia bahwa akan ada Draugr. Tidak ada yang takut sama Draugr. Draugr tahu juga apa itu Draugr. Ternyata Draugr ini adalah mitologi Nordik tentang mayat hidup yang bangkit dari kubur, lalu untuk menjaga harta karunnya. Mereka kuat, bentuknya seperti setengah pohon. Dan ini sangat ditakuti di Norwegia, Islandia, dan negara Balkan lainnya. Tapi begitu kita bilang, di sini takut keluar malam, takut Draugr, yang enggak ada. Itulah kenapa orang-orang Islandia dan Norwegia juga nggak akan takut sama kuntilanak, sosok wanita yang pakai baju putih, terbang sambil cekikikan. Itu membuktikan kalau rasa takut itu bahkan dipelajari. Rasa takut itu dipelajari, diwariskan, diceritakan, dilihat, ditonton di film, dikasih tahu sama teman, begitu. Kalau rasa takut aja kita pelajari, berarti semuanya kita pelajari ya. Tentang cara bicara, tentang cara bersikap, cara pakai baju, semua pekerjaan kita, semua kehidupan pribadi kita, software, aplikasi. Itulah kenapa manusia disebut bukan makhluk pintar, tapi makhluk yang belajar. Masih aman suara saya?
Saya lanjut ya. Aman, Kang. Kemudian ada lagi yang terakhir ada Life 3.0. Jadi Mark Steckmark di dalam buku ini ingin ngasih tahu kalau life kehidupan pertama itu, fase pertama adalah yang cuman bisa hidup aja, nggak bisa berkembang apa, begitu aja terus repeat. Kemudian ada kehidupan kedua, yaitu manusia. Manusia ini belajar. Rumah zaman dulu pakai kayu, sekarang udah pakai beton, pakai kaca, pakai kristal. Itu berubah. Manusia yang dulunya hanya bisa satu bahasa saja, sekarang sudah bisa belajar bahasa asing, belajar bahasa lain, bisa bercakap-cakap sama orang lain. Jadi manusia itu belajar. Sedangkan yang dikemukakan oleh Steckmark di Life 3.0 atau kehidupan ketiga adalah ada makhluk baru, ciptaan baru yang bisa merancang ulang. Bukan hanya pengetahuannya, jadi bukan hanya softwarenya, tapi juga tubuh dan otaknya, yaitu hardware. Software dan hardware bisa bertumbuh. Nah, di Life 3.0 inilah itu AI. Kenapa dibilang tidak hanya pengetahuannya yang bisa tumbuh? Manusia bisa bertambah pengetahuannya, tapi tidak bisa merubah kapasitas segitu. Dia ngantuk, dia harus makan, harus minum. Dia tidak bisa menghafal kamus. Sedangkan si Life 3.0 itu, yaitu AI, bisa. Dia bisa 24 jam tidak berhenti untuk belajar. Si AI ini 24 jam terus-menerus menghafal. Dia bisa menghafal semua bahasa kamus di seluruh dunia. Dia bisa menghafal seluruh teknik mesin, teknik elektro, semua dia bisa tahu, bisa hafal. Dan semuanya dia simpan di dalam satu database yang menurut Mark Steckmark ini database-nya tidak seperti kita hard disk yang punya kapasitas, tapi dia terus berkembang, bertumbuh, dan makin lama makin cerdas, makin jeli, makin tepat, makin presisi, sekaligus makin lama makin tetap dipelajari. Lintas ilmu medis, ilmu hukum, ilmu fisiologi dipelajari sama si AI ini, dan semuanya disimpan di dalam perutnya, dan dia siap melakukan apa aja. Contohnya yang kita lihat ya, ketika kita tanya ChatGPT, kayak serba pintar, dia tahu apa. Padahal bukan hanya itu, kemampuan sebatas itu kemampuan AI, enggak, lebih. Dia bisa menjadi satu kekuatan super baru. Oke, masih aman ya suara saya? Saya lanjut. Masih aman, Kang. Ya, mudah-mudahan nggak boring. Oke, yang kedua ini, jadi ketika kita tanya apa itu AI? AI itu kecerdasan buatan, ya kan? Yang bisa meniru, berpikir dan bertindak seperti manusia. Wah, serem ya. Dia cara pikirnya seperti manusia, bertindaknya seperti manusia. Kemudian dia mengumpulkan pengalaman berpikir tersebut dalam sebuah bank data. Mengumpulkan pengalaman berpikir dalam sebuah bank data. Jadi satu punya ember, satu punya wadah, semua pengalaman berpikirnya dia taruh di situ. Dan kemudian akan menjadi pengulangan ketika membuat keputusan selanjutnya. Lalu belajar lagi dari pengalaman itu, lalu belajar lagi dari pengalaman itu, lalu belajar lagi dari pengalaman itu. Makin cerdas, makin pintar, database-nya makin besar, makin banyak. Sedangkan kita, kalau ngomong belajar dari pengalaman, mungkin luput ya. Bahkan ada orang yang terus-terusan jatuh cinta pada orang yang sama, padahal udah disakiti berkali-kali. Nah, itu nggak belajar dari pengalaman kan? Oke. Kita sudah menyaksikan kalau AI itu bisa menulis artikel, bikin email, bikin desain, logo, gambar, coding. Bahkan ChatGPT itu sudah bisa bikin program sekarang. Program itu bikin software, dia udah bisa bikin software sendiri sesuai kebutuhan. AI juga menggantikan pekerjaan administratif yang repeat ya, yang mengulang, kayak misalnya absensi, pendataan, data masuk, tabulasi data. Atau misalnya dioperatori oleh manusia, dia juga membantu mempercepat. So,
di buku Mark Sekmak ini yang akan datangnya adalah AI bisa juga membuat keputusan hukum, AI bisa membuat keputusan medis, AI bisa membuat keputusan bisnis. AI itu bisa membantu kita untuk brainstorming. Apa itu brainstorming? Yaitu sesuatu yang kita nggak tahu. Sebutlah kita tiba-tiba harus berjualan mobil. Nah, kita harus gimana dulu? Mulainya dari mana dulu? Itu kita bisa tanya ke AI. Tolong tampilkan brainstorming. Saya mau jualan mobil, saya mau jualan makanan. Dia akan kasih tahu langkah-langkahnya ke kita. AI juga kemudian bisa menciptakan musik, menciptakan seni, menciptakan lukisan, bahkan bisa menciptakan hubungan palsu. Saya ulang, menciptakan hubungan palsu. Jadi ada deepfake, chatbot relationship dan sebagainya. Orang bisa curhat, bisa seperti punya pacar, seperti punya istri atau punya suami yang perhatiin, yang apa, tapi mesin, AI, bohongan. Itu bisa seperti itu. Jadi untuk dunia kerja kita yang relevan ada, kita harus menganggap AI itu bukan cuma tools, bukan cuma alat. AI adalah dalam tanda kutip rekan kerja yang tidak pernah tidur, bisa belajar terus menerus, tidak pernah capek melayani kita, dan murah. Kita nggak harus, kita curhat ke teman aja mesti traktir bakso mungkin, tapi AI tengah malam kita bangun, kita bisa tanya apa aja ke dia dan dia tetap kasih jawaban yang komprehensif. Presentasi saya yang sekarang adalah apa yang dilakukan AI. Yang dilakukan AI adalah ada sumber data bisa dari internet, dari kata-kata kita, dari semua yang pernah kita tanyakan ke dia, itu sumber data buat AI. Kemudian ditaruh di bank data, kemudian nanti dia proses berpikir. Data-data itu dipakai berpikir. Kemudian dia belajar dari pengalaman. Jadi AI itu kenapa Mark Sekmak bilang ini Life 3.0, bisa berkembang. Dia belajar dari pengalaman, sehingga bisa membuat keputusan yang baru dan terbaru dan terbaik. Kemudian baru keluar output. Untuk teman-teman yang sering pakai ChatGPT, mungkin udah 1 tahun misalnya, udah 5 bulan atau berapa, coba tanya ke ChatGPT-nya yang pakai akun. Suruh dia analisis seperti apa diri kita, seperti apa kekurangan kita, dan si ChatGPT-nya akan bisa jawab. Karena dia jadi kenal sama kita lewat pertanyaan-pertanyaan kita, lewat analisis, lewat semua brainstorming yang kita tanyakan, dia bisa tahu, dia bisa kenal kita. Betulan, dia bisa kenal kita, dia bisa kasih tahu apa kelebihan dan kekurangan kita berdasarkan dari apa yang kita pernah tanyakan ke mereka. Kita cuma tanya soal makanan, kita soal kerjaan, soal apa, dia bisa jawab. Kalau Anda tuh orangnya seperti ini, ada kekurangan Anda di sini, kelebihan Anda di sini. ChatGPT punya kemampuan menganalisis karena dia super AI yang punya bank data dan belajar dari pengalaman. Saya lanjut ya. Oke. Itulah kenapa kita harus punya keterikatan sama keadaan yang sekarang terjadi, atau relevansi ya, atau harus relevan dengan dunia kerja, dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa menggunakan tools ini dengan sebaik mungkin. Ini yang saya tampilkan, ini salah satu gambar AI. Untuk teman-teman yang kebetulan tidak melihat layar, ini ada 3 kaleng minuman lah ya, yang populer seperti minuman soft drink, soda, tapi dengan rasa susu, rasa nasi padang, teh ayam geprek pedas, atau fresh tea rasa gado-gado. AI bisa kita suruh untuk membuat sesuatu yang kita imajinasikan, dia bisa buatkan. Saya lanjut, ini gambar selanjutnya adalah gambar-gambar superhero ini. Dari Iron Man, Flash, Spider-Man,
Hulk sampai Superman sedang menggendong teteh-teteh cantik ini, sedang menggendong teteh orang Sunda masih pakai kain. Secanggih ini sekarang. Padahal tadi saya bilang secara rentang waktu ini baru 30 bulan yang lalu lahir AI ini. Tidak hanya ChatGPT ya, ada beberapa yang lain. Tapi sudah sehalus dan sesempurna ini yang dihasilkan. Ya, ini saya tampilkan lagi ada foto family, foto keluarga, seorang ayah, seorang ibu, dan anak perempuannya. Ada 2 pose. Pose yang pertama berangkulan biasa, pose yang kedua sedang bertingkat. Ini hampir, kalau saya tidak bilang AI, ini hampir seperti asli, seperti real, seperti nyata. Padahal di sebelah kanannya adalah prompt, sebelah kanannya itu adalah perintah. Waktu si AI ini membuat gambar yang kita lihat ini, itulah perintahnya sebelah kanan. Kita bisa lihat ini, buatkan potret keluarga berkonsep unik, cerita dalam seni fotografi, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata AI ini bisa disuruh sama kita untuk membuat apa yang kita pengen dengan bahasa perintah. Bahasa perintah inilah yang nanti akan direkam oleh dia dan diterjemahkan dalam bentuk sesuai yang kita inginkan. Nggak cukup sampai di situ. AI yang saya tampilkan ini adalah AI psikologi. 2-3 hari yang lalu Teh Ica dan Teh Dita memperkenalkan saya pada MBTI. Saya lupa singkatannya apa, tapi dia seperti psikotes. Padahal dulu waktu anak-anak saya kecil, saya pengen tahu potensi mereka. Kan psikotes itu 1,5 juta kalau nggak salah, 1 orang. Sekarang bisa dengan gratis kita masuk ke sebuah situs, ini personality.co ya. Kemudian kita melakukan tes psikologi. Nanti keluar hasilnya orang kita tuh harus apa, dianalisis. Kita tuh harus apa, yang harus kita hindari, kita tuh tipe orangnya gimana, apa yang kita takuti, itu keluar semua di sini. Dan ini gratis. Saya coba berkali-kali, ini gratis. Mungkin ada kelas advance-nya, tapi yang berbayar, tapi kita masih bisa pakai yang gratis. Yang next ini lebih dahsyat lagi. Ini adalah hukumonline.com. Kita tahu berapa besar, mahal biaya membayar pengacara. Sekarang ada AI, ketika kita mau tanya konsultasi hukum, tanpa kita risih, tanpa kita masukkan ke sini apa kejadiannya, apa kasusnya, dan dia bisa kasih petunjuk, dia bisa kasih konsultasi hukum. Secanggih ini ya sekarang. Oke, yang berikutnya lebih dahsyat lagi. Ini seperti kita sudah lihat ya di Halodoc ya. Ini site tentang dokter. Jadi kita bisa tanya kendala kesehatan kita. Saya sakit pinggang, padahal sehari sudah minum 3 liter air, dan dia bisa kasih tahu ke kita kira-kira apa aja diagnosisnya, kira-kira sarannya apa, mungkin posisi tidur yang bikin kita sakit pinggang, atau apalah. Semuanya gratis, kita tinggal masukin apa yang kita inginkan, dan mereka bisa kasih saran. Jadi dari hukum, ilmu kedokteran, segala macam, sekarang sudah pakai AI. AI nggak hanya sebatas ChatGPT, karena banyak lagi puluhan, bahkan mungkin sudah ratus ya sekarang AI di luar sana yang bisa bantu kita. Yang berikutnya adalah Suno. Ini Suno salah satu AI favorit saya, karena ketika kita bosan dengar lagu,
Kita bisa masukin teks yang kita pengen, jenis lagu yang kita pengen, dan dia akan buatkan lagu itu original seperti apa yang kita mau. Lagu itu tidak sama dengan lagu yang lain karena benar-benar pakai artificial. Nah, jadi dia bisa bikin lagu yang custom, yang khusus buat kita sesuai mood kita. Jadi Mark Segmark juga bilang di bab 4-nya bahwa ada kemungkinan besok-besok musik itu bukan dibuat oleh komposer, tapi sebuah alat yang ditempelkan ke denyut nadi kita. Jadi dia bisa baca mood kita lagi seperti apa, lagi sedih, lagi senang, lagi gembira, lagi galau. Kemudian langsung dia bisa buatkan itu sesuai dengan denyut nadi kita, dengan sesuai preferensi kita, sukanya apa, dan akhirnya akan tercipta musik baru, brand new musik yang sesuai sama keadaan kita pada detik itu. Dan ketika keadaannya berubah, kita dari senang jadi sedih, dia akan langsung berubah lagi lagu seperti itu, secanggih itu. Oke, cukup gambar-gambarnya, masih aman ya suara saya? Saya lanjut. Jadi apa sih skill yang akan relevan, akan nyambung dan tetap dibutuhkan ketika AI kelihatannya sudah bisa melakukan semua? Terus kita sebagai manusia gunanya apa, fungsinya apa? Ternyata kita, kata Mark Segmark, ini ada 4 yang harus kita kuasai. Satu adalah creative thinking atau problem solving. AI memang jago ngolah data, tapi belum punya rasa. AI itu nggak punya rasa, dia nggak punya nilai, dia nggak punya intuisi sebagai manusia. Disitulah manusia tetap harus tampil sebagai manusia. Jadi kita boleh terkesima, boleh takjub sama hebatnya AI, tapi kita tetap sebagai manusia yang punya rasanya, punya nilainya, punya intuisi. Kedua, empati dan human touch. Ini udah pasti ya, secanggih apapun AI bisa diajak curhat, bisa jawab apapun, kita tetap butuh empati dan sentuhan manusia kan, itu berbeda. Apalagi di bidang sumber daya manusia, HR misalnya, service, atau tim kreatif, manusia tetap penting. Manusia belum tergantikan sama AI di situ. Keputusan ketika ada seorang pegawai baru untuk melamar, AI mungkin bisa menganalisisnya pakai kalkulasi. Orang ini layak masuk atau enggak, orang ini worth it apa enggak, dilihat dari keterampilannya, dilihat dari kemampuannya. Tapi tetap aja seorang pewawancara, ya teman-teman HR di kantor ya, ini tetap punya penilaian yang tidak tergantikan sama AI. Kemudian yang nomor 3 adalah AI literasi. AI literasi itu adalah kita yang harus mengerti gimana cara kerja dasar AI dan apa yang harus kita perintahkan ke mereka. Seperti ini ya, prompt yang tadi kan, bikin prompt yang family yang tadi, yang keluarga bertiga itu, kita perintahkan sedemikian rupa, kita masukin, kita harus akrab sama bahasa itu. Jadi kita punya komunikasi yang baik sama AI, jadi kita tahu bisa perintahkan. Jujur, saya pribadi sering bikin gambar dan hasilnya ngaco, hasilnya berantakan karena ya ternyata saya paham saya harus lebih belajar si bahasa prompt-nya. Yang keempat adalah kita harus bisa adaptasi dan punya growth mindset. Kang Jandi ya, kalau nggak salah pernah book sharing buku tentang mindset ini, growth mindset itu. Jadi kita harus punya pikiran yang pengen bertumbuh. Dunia kerja itu sekarang berubah menurut Segmark itu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan itu selalu ada kecanggihan baru yang harus dikuasai sama orang-orang baru. Selalu ada hal kuno lama yang harus sudah mulai ditinggalkan. Dan itu setiap 6 bulan, bahkan setahun pun enggak. Jadi siapa yang cepat belajar, itulah dia yang bertahan. Tulisan di bawah ini saya sampaikan untuk teman-teman Gen Z yang sekarang mayoritas di dunia pekerjaan. Apa nih sebutnya, Gen Z atau Gen Z? Gen Z ini bukan harus takut pada AI, tapi harus jadi generasi paling fleksibel dalam sejarah kerja. Gitu. Jadi harus fleksibel, harus mau tahu kalau ada pertumbuhan AI, harus mau ngikutin.
Oke, selanjutnya baru bulan kemarin saya nonton Mission Impossible ini, Final Reckoning. Mungkin ada yang nonton juga di film Mission Impossible ini, Final Reckoning. Musuhnya adalah AI. Jadi AI ini menguasai seluruh negara di dunia, karena seluruh negara di dunia ini menggunakan teknologi internet. Jadi mereka menyusup lewat teknologi internet, kemudian mengendalikan peluru kendali dan rudal dan semua bom yang dimiliki oleh negara-negara itu untuk saling menyerang. Dan seperti biasa pahlawannya untuk harus menyelesaikan masalah ini. Film yang di tengah ini film Megan, mungkin teman-teman juga ada yang nonton. Itu AI yang salah settingnya sehingga si Megan atau robot ini yang tadinya baik, berfungsi menemani, malah jadi merusak, malah jadi jahat. Kemudian yang paling kanan, lumayan film favorit saya, Ex Machina. Film ini adalah para orang jenius yang membuat robot AI dengan kecerdasan buatan hanya untuk jadi budak seks. Ya, dan kemudian para robot budak seks ini berontak dan balik menyerang para pencipta. 3 film ini saya presentasikan karena saya pikir inilah ketakutan kita sebagai manusia tentang AI yang suatu hari akan berubah menjadi jahat, akan menyerang kita, akan merugikan kita, akan membinasakan kita. Ketiga film ini cerminan kalau manusia itu punya rasa takut yang dipelajari tadi, bahwa AI ini ciptaan mereka akan menjadi seperti anjing peliharaan yang menggigit tuannya. Gitu. Kita menciptakan AI, nah AI ini akan menghancurkan manusia, akan membuat kiamat, akan membunuh keluarga kita, akan menghancurkan kota-kota. Begitu. Max Tegmark di bab 5 dan 6-nya bicara bahwa apapun yang akan dilakukan AI itulah kepanjangan tangan dari manusia. Jadi manusia lah yang membuat AI seperti itu. Jadi coba kita perhatikan film-film ini, semuanya mereka jadi jahat, jadi penjahat, jadi sesuatu yang tidak diinginkan karena memang diprogram, karena memang disuruh. AI ini tetap tidak punya kesadaran untuk melakukan apa yang gue pengen begini, gue pengen gitu, nggak ada. Dia netral. Programmernya lah yang jahat, programmernya lah yang mengarahkan si AI ini untuk jadi jahat. Begitu. Itu salah satu insight yang ingin saya bagikan. Jangan pernah takut sama AI akan melukai kita, ngancurin kita. Kalau kita tidak tahu kalau itu sebenarnya ada yang nyuruhnya. Jadi tetap aja AI ini kepanjangan tangan dari manusianya sendiri. Jadi menurut Tegmark, AI bisa disalahgunakan untuk manipulasi gambar, manipulasi orang, manipulasi politik, perang cyber, bahkan bisa jadi ras. AI itu mewarisi prasangka manusia, itu yang disebut oleh Tegmark dalam bukunya. AI mewarisi prasangka manusia, manusianya lah yang punya prasangka dan diprogram si AI itu, diperintah, disuruh. Jadi sebenarnya pertanyaannya, masa depan seperti apa yang kita mau? Kita tuh pengen seperti apa AI ini ke depannya? Itu gimana kita? Gimana gue? Kita bosnya. Tegmark bilang AI bukan tentang apakah kita kalah atau akan menang melawan robot. Jadi bukan masalah robotnya akan ngancurin kita terus apa kita menang atau kalah. Bukan itu AI. AI itu soal apakah kita bisa menciptakan masa depan bersama dengan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai manusia. Jadi kita mau bawa AI ini kemana? Menurut saya, kita semualah yang punya tugas untuk dan peran untuk menjaga masa depan kita, untuk tidak menggunakan AI ini secara salah. Suara saya masih aman ya? Saya lanjut. Oke, gambar berikutnya adalah hasil gambar AI. Ini saya bikin pakai Wish dan promptnya adalah an Indonesian dark hair
delicate model woman, view farming, dan seterusnya. Jadi menampilkan cewek Indonesia lagi macul di sawah, seksi, pakai kain merah. Oke, kalau promnya saya rubah dengan suruh melepas kainnya, otomatis gambar ini menjadi bugil kan? Nah, bukan AI-nya yang jahat, tapi si promnya, tapi manusianya yang menginginkan kalau gambar ini jadi gambar bugil. Lihat gambarnya segini bagus, sawahnya seperti realistis, tapi ketika saya punya niat jahat, punya maksud yang cabul, gambar ini akan menjadi gambar pornografi kan, padahal ceweknya lagi di sawah gitu. Lanjut. Nah, gambar paling sebelah kiri itu gambar cewek seksi juga. Maaf ya Kang Guntur, ini siapa tahu terlalu seksi buat Anda pagi-pagi gini. Ini kalau kita lihat tanpa prom, kita akan pikir ini gambar asli, cewek pakai baju seksi, ada tulisan di temboknya selain donatur dilarang ngatur. Padahal ini promnya yang tengah ini. Bla 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 bla. And wooden floor in modern art garage wearing white crop tank paired with a short denim skirt segala macam. Ya. Yang sebelah kanan adalah berita yang saya ambil dari Detikcom Bali. Kalau ada mahasiswa UNUD ya, Universitas Udayana di Bali, yang lakukan pelecehan seksual pakai AI Daido. Apa itu AI Daido? AI Daido itu Wisp yang dicampur sama ChatGPT, kemudian dia bisa replace wajah, kemudian bukan hanya foto, gambarnya bergerak menjadi video, jadi moving. Nah, si mahasiswa ini membuka orderan kepada teman-teman kampusnya yang dalam tanda kutip emang punya niatan tidak baik, tidak akan cabul, untuk memfoto, sebutlah si A, si cewek yang dikecengnya atau ditolak, dia sakit hati, difotolah si cewek A ini dengan hanya wajahnya, kemudian bisa digantikan ke badan cewek seksi, kemudian bisa digerakkan menjadi video porno. Orang ini udah ditangkap karena melakukan pelecehan seksual, karena udah banyak korbannya, ada 16 cewek di kampusnya yang sudah dia foto, diambil wajahnya, kemudian digantikan ke body cewek seksi, bahkan berperan menjadi video blue film sedang melakukan hubungan seksual dengan si cowok yang diinginkan juga. Jadi pesan bikin video porno tapi customize lah istilahnya, ceweknya pengen siapa, cowoknya pengen siapa ya. Dua yang berlawanan, satu kata adalah sejahat itu AI ya, sejahat itu AI. Tapi saya melihatnya enggak, AI nggak jahat, malah AI sangat canggih menurut saya, bisa bikin seperti itu. Yang jahat siapa? Yang jahatnya manusia, tetap manusianya. Ya, beberapa tahun yang lalu, ketika CCTV baru diciptakan, kamera tapi kecil baru diciptakan sama manusia, ada yang simpen CCTV di toilet cewek untuk ngintip. Berarti kan bukan CCTV-nya yang jahat, tapi manusianya. Nah, inilah insight yang saya ingin bagikan. Kalau kita cara pandang terhadap AI itu harus komprehensif. Kitanya harus punya tanggung jawab pada penggunaannya, bukan sebel atau benci sama AI-nya. Begitu. Mungkin ada yang nggak suka AI dari rekan-rekan di Bima Sakti, atau yang anti, atau yang enggak, gue bisa kerjain sendiri, gue nggak perlu AI. Teknologi baru itu dianggap jahat, dianggap sesuatu yang merusak. Teknologi baru itu dianggap sesuatu yang sesuatu yang punya sifat setan lah istilahnya ya. Itu bukan baru sekarang, dari dulu seperti itu. Ini Mark Segmark di bukunya bilang, masa depan seperti apa yang kita mau. Mark Segmark di Life 3.0, AI bukan tentang apakah kita kalah atau menang melawan robot, dan saya bilang, tapi soal apakah kita bisa menciptakan masa depan bersama teknologi yang selaras dengan nilai manusia. Teknologinya ada, tapi kalau kitanya jahat,
Itu ChatGPT bisa kita tanyai gimana caranya merampok bank. Dia mungkin keluarin caranya, langkah-langkahnya. Jangan-jangan ChatGPT akan tanya, bank yang di mana, yang di jalan apa. Dia akan tahu semuanya, dia akan kasih kita. ChatGPT-nya nggak salah, kitanya yang punya niat ngerampok bank. Kitanya yang punya niat cabut, kita yang punya niat jahat. Kita bisa bikin skema investasi bodong, sehingga dalam jangka 5 tahun tidak ketahuan. Bisa, akan dikasih tahu sama para AI. Oke. Yang tadi saya bilang, teknologi baru dianggap sesuatu yang jahat, sesuatu yang setan, itu terjadi di tahun 1700-an ketika mesin yang di sebelah kanan ini, itu mesin-mesin industri dari revolusi industri ya, menggantikan otot manusia. Tadi pekerjaan semua pakai manusia atau dibantu sama hewan ya, sama kuda, sama sapi. Kemudian ada mesin baru, ada sesuatu yang namanya mesin. Mesin ini mengeluarkan suara bising, suara keras, tidak nyaman. Kemudian mesin ini bisa memakan korban karena ada beberapa operator yang kurang ahli, malah tangannya kejepit atau misalnya luka atau bahkan meninggal. Sehingga lucunya di tahun 1700-an itu banyak pabrik yang akhirnya dibakar, digeruduk sama para warga karena dianggap mesin ini adalah utusan setan. Ini alat ini dari neraka. Sehingga orang-orang nggak suka. Nah, coba kita lihat. Apakah sekarang ada yang menganggap mesin itu alat dari neraka, utusan setan? Tidak ada ya. Bahkan teknik mesin juga sampai S3 malah dipelajari sekarang. Slide selanjutnya. Ini ada gambar sempoa sama kalkulator. Kakek saya dulu itu pemilik penggilingan beras. Dan dia menghitung semuanya pakai sempoa. Walaupun dia kadang bikin konstretan tuh bikin catatan hitungannya di kertas. Ketika ada alat baru kalkulator, kakek saya itu nggak percaya sama kalkulator. Bahkan dia coba berkali-kali 4 tambah 4 betul gak 8, 10 tambah 10 betul gak 20. Karena dia pikir ini alat sekecil ini nggak punya otak, nggak punya kepintaran. Gitu. Sampai akhirnya nenek saya lagi itu protes karena berisik. Kalau malam kakek saya menghitung hasil bisnisnya hari itu pakai sempoa karena berbunyi kan trak. Akhirnya mau nggak mau dia pakai kalkulator dan akhirnya percaya sih sama bapak. Kenapa ini saya presentasikan? Ini sebagai pancingan aja untuk pikiran kita. Zaman sekarang tidak ada orang yang mau menghitung pakai jari. Semuanya buka handphone, buka kalkulator. Zaman sekarang tidak ada orang yang seperti kakek saya tidak percaya sama kalkulator. Semuanya percaya sama kalkulator. Jadi kalkulator yang dulunya dianggap sesuatu yang apa sih ini alat, sekarang sudah kita jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Bahkan kadang perhitungan yang gampang pun sudah males ngitung kan. Capek gue pikirannya udah mikirin yang lain, kalkulator aja suruh kerja. Seperti ini. Selanjutnya adalah ini gambar mesin tik. Mesin tik ini di era 90-an itu populer karena semua tugas sekolah, tugas akhir, tugas kuliah, bahkan skripsi harus diketik. Dan nggak semua orang punya mesin tik, semua orang jago ngetik. Bahkan ada jasa pengetikan, kita kalau nggak salah per lembar sekian, per halaman sekian diketikin. Tapi begitu masuk di 97-98 seingat saya, itu ada software di komputer yang namanya Microsoft Office. Microsoft Office ini dibenci oleh para tukang ketik karena lahan bisnisnya mereka diambil sama komputer, diambil sama Microsoft Office. Dengan adanya Microsoft Word, Microsoft Excel, para tukang ketik ini ngerasa dimiskinkan. Mereka kalau untuk beli komputer itu barang mahal waktu itu. Lagi pula pun ada komputernya harus beli printernya, ada printernya harus beli tintanya. Itu sesuatu yang mahal pada zaman ini. Tapi coba kita lihat sekarang. Mesin tik ini cuma jadi pajangan di kafe karena barang jadul. Orang udah tidak ada yang masalahin lagi soal Microsoft Office, software,
Begitu kita tahu ada pekerjaan mengetik, bikin surat penawaran, ya pakai Word lah. Begitu kita harus menghitung, ya pakai Excel. Bikin presentasi pakai PowerPoint dan seterusnya. Ini saya presentasikan sebagai pancingan untuk pikiran kita. Kalau teknologi baru itu pada awalnya pasti dibenci, pasti dianggap mengganggu, pasti tidak disukai, pasti dinilai, wah tapi kalau pakai itu gini, kalau pakai ini gini, kalau pakai ini gini. Tapi pada akhirnya ketika kita menguasainya, ini jadi sesuatu yang di ujung jari kita, udah nggak ada masalah. Orang nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang takut sekarang sama Office, takut sama Excel, udah nggak ada. Semuanya malah nggak harus belajar, semuanya seperti otomatis bisa. Begitu. Nah, ini juga gambar peta. Sebelah kiri ini kayak peta harta. Zaman dulu peta itu sesuatu yang penting karena orang biar punya tujuan, biar punya arah, itu lihat peta. Zaman sekarang nggak ada yang pakai peta. Tidak ada percetakan yang peta lagi sekarang. Orang-orang sudah punya Google, bahkan kita bisa datang ke satu kota yang asing sama sekali buat kita, tapi kita bisa ke minimarket karena Google Map, kita tahu. Begitu. Oke, gambar berikutnya adalah brandnya AI. Yang kita lihat dari, kita bisa kenali ya, ada OpenAI yaitu ChatGPT, kemudian ada Notion, ada Durable, ada Lunar, beberapa sempat saya coba dan saya pakai. Nah, mari kita lihat si para AI ini, seperti tadi kita melihat mesin, seperti kita melihat kalkulator, seperti kita melihat Microsoft Office, seperti kita lihat Google Map, semuanya itu sesuatu yang di ujung jari kita bisa kita kendalikan. Tidak ada istilahnya kita takuti. Dia akan jadi anak buah kita, dia akan nurut sama kita, asalkan kitanya menguasai mereka. Gak ada istilah mereka menguasai kita. Zaman sekarang tidak ada orang yang takut sama Google Map, karena ya kita pakai aja, ada di handphone kita. Bahkan tidak ada orang yang takut sama kalkulator seperti kakek saya kan, karena kalkulator sudah bagian hidup kita. Nah, sama-sama kita tempatkan kalau AI yang sedang kita lihat ini sebagai anak buah kita juga, sebagai aklukan kita. Mereka harus kerja untuk itu. Begitu. Oke, yang lihat kalau kata Mark Segmark, kalau AI bisa melakukan banyak hal, pertanyaannya apa saja sih hal yang cuma kita sebagai manusia yang bisa melakukan, yang AI nggak bisa. Begitu. Oke, sudah durasi kayaknya. Saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi lah, istilahnya kita tukar pikiran tentang materi yang barusan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Enggak, Ya, terima kasih banyak ya Kang Demi atas pemaparannya yang sangat insightful dan juga membuka wawasan kita semua ya. Tadi kita udah sama-sama menyimak nih gimana perkembangan AI bukan cuma sekedar teknologi canggih ya, tapi juga sesuatu yang emang betul-betul berdampak gitu ke berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja. Nah, di beberapa tahun terakhir ini tuh AI sangat berkembang pesat gitu dan kerasa banget nih pengaruhnya di berbagai bidang, dari misalkan cara kita bekerja sampai ngebuat keputusan sehari-hari. Nah, AI juga bisa ngebuat sesuatu yang sesuai dengan perintah kita gitu, bisa buat tes psikologi ya tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Demi, terus juga bisa ngebuat foto produk dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau berbagi pandangan gitu atau diskusi, boleh langsung raise hand. Oh, ini sebelumnya di kolom chat nih ada yang bertanya dari Kang Ruliberto. Izin bertanya Kang, katanya di teknologi AI ini bisa menjawab soal
pertanyaan pelajaran di sekolah nggak Kang? Untuk tugas anak sekolah dan apa jawabannya dapat dipertanggungjawabkan. Kayak gitu Kang Demi. Pertanyaan dari Kang Ruliberto. Iya, izin langsung jawab ya. Boleh Kang? Kalau untuk pertanyaan anak sekolah, silakan dicoba dan siap-siap untuk terkaget-kaget karena AI itu sangat canggih dan dia punya semua. Jadi gini, cara kerjanya AI itu dia mengumpulkan datanya itu tersebar ada di internet. Selama dia ada internet, dia akan tarik semua pengetahuan dari internet. Jadi ketika kita tanya tugas anak sekolah, itu sudah pasti bisa dijawab sama AI karena AI akan mengumpulkan semua jawabannya, mengkompresnya. Bahkan ketika dia kasih kita jawaban, sebutlah jawabannya beberapa baris, beberapa kalimat, kita bisa bilang tolong jawab lebih luas, dia akan menjabarkannya lebih luas. Atau kita bilang tolong persingkat menjadi 2 kalimat saja, dia akan mengkompresnya, mempersingkat jadi 2 kalimat. Saya juga pada dasarnya orang yang melongo ya, terkaget-kaget gitu, wah dan sudah sampai sejauh ini. Jangan gunakan AI seperti kita menggunakan googling ya, seperti menggoogling, hanya mencari datanya. Enggak, AI itu bisa mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, kemudian melakukan belajar ulang, dan akhirnya menampilkan jawaban sesuai yang kita pengen. Gitu. Sangat mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban. Terima kasih Kang Demi atas jawabannya. Ini ada Mas Bella nih. Kepada Mas Bella boleh langsung on mic aja, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya bagus nggak, Kang Devi? Mantap. Nggak, semua ini aja. Saya mewakili Gen X ya. Yang hadir di sini sebenarnya dari Gen Y sama Gen Z. Oke. Saya sebagai representasinya Gen X itu sebetulnya ada keresahan sih terkait CI. Iya. Saya panggilnya CI ini. Ini CI ya. Sebetulnya lebih dulu nih orang Sunda itu sudah mengenal AI itu ya. Jadi saya mungkin AI ini seperti pisau ya. Pertama kalau saya lihat gitu ya, mau dipakai apa sih pisau ini gitu ya? Mau pakai iris bawang atau jangan gitu ya? Artinya betul. kebijakan kita yang harus lebih dewasa menyikapi kehadiran AI ini. Yang saya tahu AI itu kan buatan manusia ya. Artinya kita sebagai manusia itu jangan jadi budak gitu ya, jangan jadi budaknya AI. Justru AI menjadi budak kita, apalagi untuk para Gen Z. Nah, ada sebuah keresahan nih dari saya, Kang Demi. Ini informasi yang diberikan atau advice yang diberikan oleh AI itu sifatnya subjektif atau apa gitu, karena kalau kita terlalu juga kecenderungan konsultasinya ke AI ini otentifikasinya juga jadi hilang gitu ya, karena AI itu saya lihat imajinatif ya, di luar dugaan kita gitu apa jawabannya. Bahkan saya pernah nyoba minta resep sayur lodeh aja dia tahu kan gitu ya Kang Demi ya. Iya. Jadi betul. Ya betul. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah menjadi rujukan saja, referensi? Karena saya lihat tadi dari presentasi Kang Demi itu agak sedikit yang berbahaya terkait advice terkait kesehatan, hukum dan sebagainya gitu ya. Tetap kan secara legal profesional atau kompetensinya tetap ada di para medis ya atau praktisi hukum gitu. Nah itu mungkin perlu disampaikan ke teman-teman. Jadi artinya ini sebagai rujukan atau bagaimana dari sudut pandang pemateri pada saat ini. Itu aja sih kalau dari saya Kang Demi. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Mas Bella. Betul, saya setuju. Yang tadi saya tampilkan ada
AI psikologi, AI kedokteran, AI musik, AI hukum. Saya hanya mempresentasikan bahwa sekarang AI sudah merambah ke dunia itu. Sudah sempurna belum? Belum. Tapi minimal kita sudah bisa melihatnya sebagai pembanding, sebagai teman curhat sementara. Kalau kita ada kasus hukum, ada kesehatan, ada apa, kita belum bisa pakai itu 100%. Bahkan seperti Akang tadi bilang, nanya resep sayur lodeh juga bisa dijawab sama AI. Cek kantin yang suka bikin atau dengan nenek saya yang lebih nikmat, tetap dia ada perbedaannya. AI itu cerdas tapi tidak punya jiwa. AI itu lengkap, bisa kumpulkan semua data tapi nggak ada feelingnya. Dia harus kita tampilkan seperti itu. Kita harus posisikan dia seperti itu. Mirip sama Google Map. Yang ngasih kita unjuk jalan. Google Map-nya nggak kasih unjuk kalau jalan lagi ada kawinan, dihalangin, jalannya lagi direnov, jalannya lagi ada hujan, jalannya lagi ada bolong. Nah, kita tetap memakai Google Map sebagai petunjuk arah saja, tapi akhirnya kita juga yang menilai. Tapi minimal semua AI ini akan jadi pembantu. Sedikit atau banyak, poin 1 sampai poin 100, entah di poin berapa, dia minimal bantu. Minimal kita enggak sendirian. Minimal kita punya advisor, punya penasihat, punya rekan, tapi gratis. Dan siap sedia kapanpun tanpa punya mood. Nah, itu AI juga tidak punya mood ya. Jadi apapun yang kita tanya, jam berapapun kita tanya, dia akan jawab dengan benar. Nuhun insight-nya Mas Bella, karena AI itu belum sempurna dan memang kita menyempurnakan AI, tapi kita tetap harus jadi tuannya. Kita nggak bisa malah jadi terlindas sama ciptaan kita ini, barang yang kita create ini, kita malah jadi kalah. Itu sangat tidak mungkin dan jangan dibiarkan terjadi. Tadi perumpamaannya pisau mata dua, ya betul. Pisau diciptakan sama manusia sebagai alat. Nah, alatnya ini bisa dipakai apa nih? Motong pohon atau bisa membunuh kan? Itu dikembalikan kepada manusia. Itulah kenapa di buku ini sampai 2 bab membahas tentang etika, tentang kesadaran kita yang tidak dimiliki oleh AI. Sekali lagi, AI bisa disuruh bikin gambar porno, dia mau. AI kita tanya gimana caranya maling di satu rumah, dia kasih cara. Dia nggak punya etika. Coba kita curhat ke teman kita, gimana ya caranya maling ke rumah itu? Mungkin minimal teman kita, istighfar, ngapain maling kan gitu. Kalau AI nggak akan nyuruh kita istighfar. Dia akan kasih tahu caranya. Sesuai apa yang kita minta, dia kasih. Begitu kurang lebih. Mangga dikembalikan. Terima kasih tadi kepada Kang Bella atas pertanyaannya dan juga Kang Demi ya tadi atas pandangannya. Bagi rekan-rekan yang masih ingin menyampaikan mungkin, ya Kang. Moderator, punten ini pesan aja ya. Ini Kang. pengalaman Kang Demi ya. Tadi kan pesannya jangan takut terhadap teknologi ya untuk para karena teknologi itu per sekian detik itu berkembang terus. Pengalaman saya waktu saya masih aktif keluar Windows 95 ya. Jadi di perusahaan saya nyaris agak ketinggalan terkait perkembangan teknologi. Bahkan ada salah satu karyawan atau beberapa gitu ya, karena dia tidak mau upgrade terkait teknologi ini, dia pending karena dia tidak bisa menjalankan portal yang disiapin oleh ini. Itu portal itu kan dashboard, email segala macam gitu ya. Nah, untuk para Gen Z nggak usah takut gitu dengan teknologi ini gitu, karena teknologi itu sebuah keniscayaan, ini pasti berkembang terus gitu ya. Saya mengalami mulai dari mesin tik
disertasi saya pakai mesin tik. Mantap, Jadi mantap. jadi ya memang perjalanannya seperti itu gitu. Ini sudah ada AI, manfaatkan sebijak mungkin. Kalau menurut saya ya, karena ini zaman saya dulu ngetik aja saya sebetulnya mahir di mesin ketik 11 jari. Dulu itu ada kursus mesin jari. Nah, Saya mahir di, betul. tapi dengan kehadiran teknologi komputerisasi itu jauh lebih canggih daripada mesin ketik. Artinya kita belajar dari titik awal gitu. Cuma memang tadi kan sempoa, kalkulator. Nah itu sebetulnya filosofinya sama sebetulnya. Cuma Betul. dia dirobotisasi gitu. Itu aja. Sebetulnya cara kerjanya sama, cuma dirobotisasi. Sekarang itu kan sudah secanggih itu gitu ya. Tinggal one touch. Jadi kita bisa mengubah dunia. Itu aja buat teman-teman Gen Z ya yang hadir pada saat ini. Terima kasih Kang Demi, pencerahan ilmu baru buat saya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Oke, terima kasih ya kepada Pak Bella tadi atas pernyataannya bahwa kepada Gen Z jangan takut gitu kepada AI, tapi kita harus bijak menggunakannya. Nah, oke, mungkin lanjut untuk teman-teman, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan atau berbagi pendapat tentang AI ini, boleh langsung on mic. Oke, kalau nggak ada karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.17 ya. Mungkin sedikit dari saya ingin menyampaikan pandangan atau kekhawatiran gitu tentang di zaman AI kali ini. Karena di balik semua kemudahan dan kecanggihan gitu yang ditawarkan AI saat ini tuh kita juga perlu buat tetap waspada dan bijak gitu dalam menggunakannya. Karena faktanya nih AI sekarang ini tuh bisa dibuat semirip mungkin gitu sesuai perintah yang kita berikan, mulai dari membuat suara tiruan, terus foto atau video palsu, sampai pesan yang bisa tampak meyakinkan. Nah, hal ini tuh bisa membuka celah gitu untuk penyalahgunaan seperti scam, penipuan atau penyebaran informasi palsu gitu. Nah, kita juga pasti udah sering dengar nih informasi atau kasus tentang deepfake video atau pesan AI seolah-olah dari atasan atau iklan palsu nih yang dibuat sangat meyakinkan. Nah, di era AI ini tuh penting buat kita untuk selalu hati-hati gitu saat menerima informasi. Jangan langsung percaya gitu ya, tetap bijak, tetap kita perlu untuk diverifikasi gitu kebenarannya. Nah, mungkin itu pandangan saya gitu, kekhawatiran AI saat ini, dan mungkin untuk para orang tua kita gitu ya, yang mungkin sering gampang percaya gitu tentang informasi yang ada di sosial media, perlu untuk terus kita ingatin gitu ke orang tua kita bahwa harus hati-hati dalam menerima informasi gitu. Oke, mungkin karena waktunya udah mau berakhir ya teman-teman, mungkin kita cukupkan sesi book sharing kali ini. Terima kasih banyak kepada Kang Demi atas pemaparannya. Mungkin book sharingnya kita cukupkan. Tadi ada sedikit kendala dari sesi tadi. Kita bisa sama-sama belajar ya bahwa kecerdasan buatan bukan soal teknologi canggih gitu, tapi soal bagaimana manusia ini berperan dalam mengatur, memanfaatkan, sekaligus menjaga AI tetap berjalan. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa menjadi bahan renungan, motivasi
atau mungkin inspirasi buat langkah kita ke depannya, baik dari pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang udah hadir dan juga aktif untuk berdiskusi. Sampai ketemu ya di sesi Ciwaruga Book Sharing berikutnya dengan buku dan topik yang pastinya nggak kalah menarik. Bagi rekan-rekan semua, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.